ada snare di belakang. Oh. Nah ini cicinya dan Elisnya itu. Dua-duanya ternyata Dua yang ditutup. itu Om yang dari tadi diperbincangkan dan dititik beratkan oleh aku. Ya, dua-duanya sudah hilang berarti ya bisa jadi muncul masalah baru memang. Tapi minimal kita tidak melihat apa yang mengalahkan Onyx di game yang pertama. Betul, betul. Dan ditambah lagi ini respect yang sangat baik ya kalau menurut gue ya. Dan satu hal yang mungkin cukup gue perhatikan adalah mereka respect juga dengan adanya Luffy. Mereka langsung menutup jalan dari Arlott dan juga Lancelot. Dan posisi kali ini yang mungkin harus diperhatikan adalah para pasukan dari tim Onyx. Mereka dalam kondisi yang dimana mereka juga kesulitan untuk bisa memperebutkan first priority pick. Cuma itu harusnya bukan masalah buat Onyx gak sih? Masalah buat Onyx dengan skala Onyx seperti sekarang loh. Iya. Ya, mereka sebenarnya punya jawaban. Tapi memang tadi di game yang pertama mungkin ya semuanya lah ya. Tadi sempat ditekan dengan Bigetron by Fred. Mas Ben ada Fanny kalau mau cukup ada Uranus kalau memang masih respect. Wow, ini banyak yang lepas nih. Ada Fanny, Hilda, Uranus. Oh, ini Fanny mau di trade dengan Baxia kan? Kalea, Baxia, banyak nih. Tapi kayaknya kalau emang tipikal gameplaynya Shogun yang nahan, bisa Uranus tapi nggak ya Kalea itu dia. Power juga sih karena kalau ngeliat dari fit tadi, dia ancang-ancang tidal strike, Mundur nggak jadi, mundur lagi. turun dulu. Betul. Tipuan belaka. Dia coba untuk ini gertak sambal. Ya. Pedes dong. Nggak jadi gigit tapi. Oh, emang harus ada raman gonggongan itu ya. Gigi kan gertak doang. Oke, mau Baxia kah? Kalau katanya panggil gua King of Baxia, kalau kata Kairi. Pasti pencet tuh namanya berubah. Orang kadang dia bilang tadi pick Kumar, bukan pick Baxia, pick Kumar dia bilang kadang. Karena gua adalah Kumar, berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Nah itu dia. Itu dia. Dan juga Kimi udah dijadikan langsungnya satu paket. Yap. Kimi Baxia. Oke, ada Yisun Shin sebenarnya. Ada. Ya tapi balik lagi sih kalau sudah ngeliat Baxia. Yisun pun di early. Agak sulit kalau mau di turtle satu ya. Tapi masih bisa ngelawan Om. Bisa. Dibandingkan dia harus coba ngerebut posisinya pakai Hayabusa kayak tadi. Waduh, bonyok. Kalau Hayabusa lebih susah. Nah, ngomongin ke Lancelot juga bisa sebenarnya. Bisa. Lebih main ke arah sabar, netral objektif Itu dulu dia. sampai Ada dia Lunox. power. Nah, Iya. tapi kalau ada Saya Lunoxnya ini bisa. bad. Ini ada Lunoxnya sekarang. Nah, ini enak nih. Nah, ini bisa ngebers Baxia di early. Enak. Kejanggalan yang selalu kita bahas tadi di match yang pertama, kelihatan pada following up selalu dibalas sama Bigetron ya. Ada. Kalau Ada mereka semua nih. Dan bahkan konsisten. ada dua nih sekarang kan. Dari motor shopper juga bisa. Combo ya. Combo. Ya, Oke. mereka konsisten gitu ya. Konsisten dengan cara apa? Catatannya dengan, oke, memang kalau misalnya nggak dipakai combo bisa, tapi kayaknya lebih efektif dan efisien. Apalagi ngelawannya Baxia ini. Double ya, double ya. Tapi Baxia bisa tumbang sih sekarang. Sudah ada jawabannya. Wow. Sebentar, Fanny ya bagi Baxia gitu. Ternyata bukan Baxia untuk Kairi. Bukan Kumar ya. Bisa Baxia. ke Rom. Atau bahkan kalau ngeliat ekstrim, MPL Malaysia. Enggak. Bawa Fanny Rom. Zone. Menang, Om. Tapi kan beda, Rom Iya. yang sekarang sudah di nerf. Ya di nerf, nggak bisa seperti dulu. Iya itu sebelum ada Iya, hotfix lagi ya. betul. Itu tapi Itu serem sih, memang itu level 2 langsung soalnya dia. Langsung. Ngintip level 2, satset langsung. Wah, apa nak kaget tuh musuh. Kalau misalnya gini, apakah potensial dari Lunox ini akan terbit terhadap Skypicer? Harusnya enggak sih. Enggak ya? Enggak. oh ini Kairul. Oh, iya, mirip lagi. Banyak ya. Iya, kayaknya udah banyak kalau nggak salah ya. Kairi, Celibo yang ada mirip Nael baru ada yang mirip Nael ada di Bigetron. Mirip tuh nggak dong, Ada menurut saya. Tapi Iya, tapi. Flying Cloud map buat Bigetron memiliki 100% win rate dari total 2 game dan menjadi debut Onyx bermain di map Flying Cloud. Waduh. Apakah akan menjadi faktor? Sebenarnya kalau faktor karena Flight Cloud itu tidak terlalu ada dominan terhadap perubahan dari mapnya. Iya. Cuma yang mungkin bisa bikin miscalculate adalah ketika dia itu kalah laning, kita ngiranya masih pulang, tapi udah balik lagi di lane. Yap. Nah itu tuh, itu sering banget tuh. Ya kan? Ini Fanny skin baru mau dipakai nggak kira-kira? Saya kata pemain Fanny nomor 1 tadi di lane, lebih baik tidak. Tidak. Oke, one dulu. Yang ditutup. EXP dari Shogun lagi ke heavy target dan Ruby. Potensi
tiba-tiba ada mouse block Eman. Bisa jadi. Tiba-tiba gimana? Terus Chow EXP. Ringkih ya, ringkih. Tapi aku lebih suka cowok sih. Ya, karena mereka butuh juga kan sebenarnya. Meski di sini kayak dari marksman pun ya masih oke lah untuk memang. Ya, tapi lebih sering di ganking nanti yang kalau marksman. Oh, Chow bot lane maksudnya. Iya, Ya, memang terkadang itu cowok botlane apalagi menarik ya. Kita tahu tapi agak cukup sulit gitu loh. Apakah mereka mau Gameplay kalau cowok botlane. Oke, Poveus ya, no Poveus dulu. cukup dilematis ya pilihan pilihannya dan kemungkinan harusnya untuk Baxianya ada di tangan Giboy. Yang pegang Berarti gold lane dan juga ke arah EXP-nya nih yang belum kelihatan dari Onyx. Ya. Bisa Granger. Granger. Really? Kalau momen Granger bahaya banget sih, main apa juga boleh. Oh, Atau disimpan akhir dulu nih. Iya, di Tahan sempat aja, akhir juga tahan aja. lebih wise ya. Ya, itu dia Granger tidak disimpan sampai akhir. Granger Unify Companies. mau nggak mau nggak sih? atau jaga posisi. Tapi harus purify sih kayaknya. Jaga posisi bisa sebenarnya ada Baxia kan, bisa main Iya. jauh juga. Nah balik lagi makanya Unify Companies atau kalau misalnya main ke arah Evan dengan adanya mouse block ini agak ada 3 skill-nya. Yap. Agak Oke. kebanyakan ya. Berarti kalau memang mau main hero only ya fighter-fighter lagi aja. Bane. Bait laku. Ya, baru Yang Bane. ditakutkan adalah BD-nya sama dengan Loki gitu itu Iya. bahaya. Walaupun animasi dari Deadly Catcher sekarang cepet Putus ya. kan? Iya sama putusin Kamal kan. Cuma kan sekarang kan bisa putus tuh walaupun sudah dihancurin. Dan Betul, Chow Chow. gold lane kah? Sedikit ada damage. Cow EXP sih gue. Chow EXP kayaknya. Chow. Ya, Chow gold lane itu dia. Seperti apa yang kita bahas Om. Iya, gold, Chow. Karena mereka sudah punya damage yang cukup, ada Yusuf Sin Lunox tambah satu lagi over ya. Jadi ya agak lebih menstabilkan juga Chow plus Hilda. Dan dia lincah banget untuk bisa menghindari nantinya serangan lurus Dari Ranger. Rhapsody. Iya. Oke, EXP laner yang akan diambil itu dia lapu-lapu. Untuk ada damage, untuk bisa menjangkau juga backline-nya. Tapi apakah membawakan kembali ke arah fighter-fighter gold lane menjadi sebuah kunci jawaban untuk Bigetron by Vitality karena ini match point mereka. Upper mereka depan mata, putusin listrik mata. Tim pemutus Putus apapun. Rantai. Kalah menang urusan belakang yang penting putus ya. Putus dulu pokoknya. Oke. Ini adalah kesempatan emas untuk para pasukan dari Bigetron by Vitality dengan mendapatkan kemenangan ini. 2-0 mereka akan menuju ke babak upper bracket. Sedangkan Onyx, mampukah mereka mempertahankan win streak yang mereka miliki? Ataukah Bigetron akan menghancurkannya Soebel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Let's go, karena ini akan bisa jadi game terakhir mungkin ya. Kalau emang Bigetron bisa memanfaatkan tempo yang mereka miliki juga dari game pertama tadi. Tapi kayaknya Onyx sekarang udah lumayan bermain bersabar Om. Karena namanya juga konsep yang dibawakan dengan Bigetron hampir sama sebenarnya ya. Kalea dan juga Lunox yang mengisi area mid-nya, plusnya juga ada Isan yang bisa nge-burst. Yang menggantikan sebenarnya posisi dari Hayabusa nih buat game yang pertama. Yap, dan ini bakal kuat banget sih. Ini Kimi di depanin Baxia kayak gini Om. Ini Baxia jadi satu paket juga ya. Ini tergantung Kairi nih, Fanny ya. Cukup jarang memang melepaskan sampai akhirnya muncul dan dipakai dengan Kairi. Ya, apakah combo terluka dan terburst Lunox kali ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau lihat dari Kalia ini memang agak cukup sabar ya di early seperti ini, dia main clear aja, jangan menyambut apa yang dimiliki dari tim Onyx. Kalau mereka menyambut apa yang dimiliki dari tim Onyx, kemungkinan besar mereka akan terbunuh dari awal. Oke. Kenapa terbunuh dari awal? Awal punya damage, dari ngomongin ke arah Sans punya DPS, damage pasti, punya revitalize juga, ya. Ada pasti. Ini mau take a blunder. Oke. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya Kairi ya memamen point kill di early game yang biasa gameplay Fanny. Tapi lihat Shogun udah mulai dipegangin. Oke, dipegangin begitu saja dengan adanya Luffy masih berada di level 3 jadi belum punya reflektor dan malah di depan sana Scalar. Jadi target utama Nantael di sana Perskop didapatkan tapi Evan masih coba untuk bertahan di sana. Kyrie bertahan dengan kabelnya.
Pertukaran 1 untuk 1 dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka tidak akan melepaskan Shogun dari pandangannya. Pingin bertukar dengan lebih. Mereka mencoba untuk melakukan live terlebih dahulu dan Kiboy. Jangan lupakan walaupun Kiboy tebal Ul. Iya. Tapi mereka masih punya damage untuk sang Shogun. Betul, dan apalagi itu adalah rumput musuh Baxia. Iya. Itu adalah tempat nyaman Hilda, tapi lihat. Oke, Prefect tersebut dari sana Shogun ter-take down. Permasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan Shogun yang menandakan tidak ada sedikit yang mengganggu pergerakan dan jangan sampai sosok dari Fanny itu berhasil mendapatkan turtle pertama. Wah, itu itu catatan merah sekali sih. Lagi setupnya untuk Onyx juga. Oke, mid depan sana masih coba untuk bertahan. Ibu di sana damage sangat cukup banyak. Eman udah terbuka visionnya, ada bahkan Retribution di tangan para pasukan dari Heavy Gatron. Duel mereka mencoba mengejar ke lebih, tapi tampaknya Kairi terperangkap dan sang pengeras menuju belakang. Big Gatron by Vitality. Tanduknya tiba-tiba tajam dan bahkan di arah bottom lane. Double kill from the Nile. Wow, Nanael mengamuk sepertinya setelah harus menelan poin kill tadi pertama. Dan sekarang yang dibangun oleh Big Hero by Vitality akan semakin solid lagi dengan banyaknya objektif yang bisa mereka dapatkan. Ya, jangan lupa kan Kiboy masih di level 3 juga tertahan untuk Tortoise Poison yang bisa membuat dia jauh lebih fleksibel dan lebih tebal juga untuk bisa melakukan damage. Dan wow, Onyx, kalau kita lihat tadi tumbangnya Kiboy di bagian bawah, ada sedikit miscom kan? Karena yang satunya lagi farming atau lagi ambil crabnya. Ya, Kiboynya masuk ke dalam rumput juga. Ya. Boy dimakan terus-terusan juga ya. Betul, sudah 2 kali terpick off buat Kiboy. Hanya mengandalkan Revitalize buat di awal juga ini agak sulit ya, apalagi berhadapan dengan Lunox. Oke, tapi ngomong-ngomong dari tim Onyx kali ini mereka berkesulitan dan bakal coba dipasang di depan sana. Kiboy itu masih pilihan utama dan Bang Joker. Tanpa perlambat Kiboy itu bisa keluar dari jeratan combo Ping dan juga Moreno. Lunox Kalea. Plus season scene tadi. Iya, ditambahin ya. Tapi dengan satu buah Revitalize juga yang tadi sempat di-trigger sama Kiboy, itu nggak jadi jawaban pasti. Karena sudah terlalu besar juga ya untuk burst dari 3 hero tersebut. Jadi mau nggak mau ya ini akan mengandalkan Kairi sekarang yang memang masih stuck di level 7 tapi masih bisa dapetin pertolongan. Dan jangan lupakan kali ini permasukan dari tim Onyx mereka disiksa juga dengan PR-nya dan bisa ditahan. Sedangkan Emang tidak terlalu bisa mengembangkan Scalar. Emang sama Scalar ketat tapi nggak bisa nafas. Kita hitam untuk Emang. Ya, dan itu juga yang bisa trigger Purify dari Skylar dan Suns ada 2 sekarang. Nah, dari Eman, dari Vin, itu akan mudah untuk trigger Purify, tinggal komunikasi yang mereka jalankan. Siapa yang mau inisiasi duluan? Dan bahkan Purify juga takutnya ya kalau sampai ketempel dengan Hilda, Waduh. nggak akan bisa kabur nanti. Ya Skylar. Oke, lihat ke depan sana Eman. Duel Dragon, Flicker for defensif dikeluarkan tapi tampaknya lihat Eman terasa menghindari Kairi. Dengan sabar dan tahan di sana, tidak mau terlalu terburu-buru. Akan coba disambut dengan Turtle supaya Eman akan lebih survive di area laning-nya. Supaya nggak harus pulang. Dan langsung disambut dengan disuruh sedikit rotasi ke arah depan. Duel Dragon sepertinya tidak akan bisa dikeluarkan karena Eman masih ada Purify Scalar. Gak bakal bisa buat banyak ya. Wah, itu bagus banget sih. Defensive manuver dari Eman untuk tidak membuat Kairi bisa membayar atas hilangnya turtle bagi Onyx. Dan juga itu dia untuk mengincar ke Eman juga bukan pilihan pertama karena kita tahu itu Chow bakal bisa membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Waduh, bentar. Ini ya Sunsin dari Nanael memiliki 100% win rate dari total 8 kali pick sepanjang karir dia di ML Indonesia. Wah, cukup besar loh. Dan tapi kalau fun fact kayak gini dikeluarin ini kadang-kadang suka kidding-kidding. Tapi lihat bakal coba dipaksa. Kiboy di sana sekarang tuh mouth free hitter seorang Nanael. Masih mendapatkan Kiboy. Di depan sana duel Dragon menutup dengan ulti tapi Prefect itu ternyata membuat termasukkan dari tim Picator mereka kehilangan Nanael. Sans berikan beredetannya di depan sana. Tapi nampaknya permasukan dari tim Onyx. Mereka tidak tinggal diam. Tadi minusnya adalah di mana sosok Eman nendang ke arah Lutfi ketika Brave Fighters. Kalau itu nggak ke Lutfi ketika Brave Fighters, poin kill mungkin masih bisa dipegang dari Big Hero. Harusnya ya. Tapi dengan momentum tersebut Onyx sudah mulai bangkit. Split push coba untuk dimanfaatkan oleh Kairi juga untuk dapetin turret demi turret, namun langsung terusir mundur oleh Eman dan juga Shogun. Baru dikeluarin partnernya tiba-tiba lumayan goyang juga karena kita melihat Suns bebas tadi di belakang beri damage untuk ini juga buat Suns ya tidak build up glowing ya karena memang sudah ada Baxia sendiri. First item Blood Wings kayak bisa mulai aktif jadi Gak mau kalah pastinya dengan adanya satu buah base turret, overturret turret di bottom lane juga tadi hancur. Tapi dengan keunggulan yang tadi
jadi opsi sekarang buat Bigetron, mau yang mana? Oke, tapi lihat ingat dia udah punya Scavenger Shogun. Gak boleh tertakedown depan sana. Target berjalan sas. Duel Dragon dengan 1 point. Satu takedown Nile mencoba untuk permainan. Satu persatu dapat kali dikeluarkan. Dan bahkan Keyboy masuk terlalu dalam. Nah, Nile lebih fokus menuju ke Keyboy untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan terima di tangan dari sosok seorang Eman. Apakah akan ada Paniac dengan adanya Jomin yang cukup jarang. Lihat item Chow-nya, first Ini- item War X, second item Endless Battle. Masalahnya ini Eman preman banget, Om. Perfect Turtle didapatkan. Dan Ya. akhirnya Bigetron bisa membangun lagi apa yang sudah mereka build di awal dengan keunggulannya. Jangan lupa tadi, Shogun tidak tumbang sama sekali, meskipun difokus tadi Dia targetnya. pukul lagi loh. Iya, bukan gak tumbang doang, gak pakai flicker. Gak pakai flicker dia, bukan tumbang doang, gak pakai flicker dia. Apa yang dilakukan dari Shogun itu terlalu banyak waktu dikeluarkan. Tapi lihat sini informasi telah didapatkan dengan Mountain Shot berarti mana Vision permasukan dari tim Oli. Ya, dan dengan item dari Eman ya, ini posibilitas untuk solo kill di lane jauh terhadap Fanny jadi makin besar. Fanny, Aha. Skylar juga. Iya, Ya. Walaupun sekalian dia Kimi pakai- dong. Apa? Kimi juga. Tadi pakai. ke belakang juga. Iya. Tapi Kimi harus ditambahin dulu damage-nya. Supaya ketika satu hit dari Eman itu gak berhasil, itu bahaya. Makanya tadi Eman masuk ketika Sunshine udah di bawah setengah. Dipastikan satu kali injek, tendang, udah pasti tumbang. Oke. Tapi ini Eman gila sih ternyata ya. Bener-bener pakai fighter golden juga targeting ke belakang. Dan apa yang dibangun oleh Bigetron by Vitality untuk sekarang menghancurkan outer middle turret di mana vision mereka semakin luas. Dua hero initiator, dua hero pick off, Finn dan juga Eman. Ini akan semakin leluasa lagi untuk bisa makan siapapun, Om. Ya, dan Shogun membantu itu juga ya, Aha. dengan kildanya dia. Lihat, open Oke. vision. Informasi telah didapatkan di mana Eman berada, Retribution dikeluarkan di sana, tapi nampaknya Kyrie gagal untuk bisa mendapatkan purple-nya, agak cukup struggle Kyrie. Dia dive in dan dive out, mungkin maksimalnya bermain dengan ada cutthroat, udah ada assist sampai di sana. Selama nggak ada target maksimal, saranku Kyrie nggak boleh dive in ke dalam team fight. Oke, tadi juga agak sedikit terlambat ya untuk datang ke bawah sehingga alter turretnya tetap hancur. Tapi win rate bukan sekedar win rate dari Bigetron. Melihat Nile dengan 100% 8 kali pick Yisun Shin. Dan sekarang masih ada chance untuk mempertahankan win rate tersebut. Terbuka dengan sangat lebar ya. Iya. Dan kali ini Chow yang harus diwaspadai juga ada dua enabler untuk Bigetron by Fatality. Jadi mereka cukup nyaman kan kalau mau zone, tapi kalau mau main pick off sampai ada yang salah poke dari Onyx akan dipunish oleh Nima. Bukan hanya Oli, tapi lihat di depan sana langsung ada Oli, target menuju ke arah lebih. Damage besar tambah, bahkan Keyboy terperangkap teman seorang diri. Kyrie mencoba untuk melakukan sedikit diving, apakah ada retribution dan bahkan Moreno Saturday for this time. Moreno berhasil menyelamatkan hari dari Bigetron. Eman lagi yang dilakukan belum ada yang bisa menangkap Eman karena Eman masih terlalu kuat. Apakah baik time akan dilakukan Eman? Lihat di depan sana Eman too strong untuk bisa di take down. Iya, walaupun in the end-nya ya Eman gak sampai ngeluarin flicker loh. Masih on point, tapi Shadow Retry dari Moreno ngebuat perfect turtle. Bisa diamankan oleh Bigetron by Vitality dan lagi-lagi Onyx dalam keadaan yang tertekan. Iya. Meskipun tadi ya baru jadi 3 item juga buat Onyx. Skor, terus juga ada No. Bayangkan kalau tadi Kyrie dia turun, dia landing itu bahaya banget karena bisa langsung diinjek sama Eman. Yap. Dengan duel Dragon-nya. Karena dia juga udah punya brute force dari Eman ya. Sakit banget. Itu anak-anak asmara satu kali doang udah tumbang. Waduh. Oke, Eman lebih fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Nampaknya untuk bisa membereskan seluruh landingnya Eman agak cukup disiplin kali ini Wul dibandingkan dia harus coba Yap. memaksa Kyrie. Mereka disiplin pastinya sembari juga menunggu ke arah Lord yang masih tertahan di inner bottom turret. Dan sekarang sudah mulai dicicil satu persatu inner bottom turret yang ada milik dari Onyx. Ya, ini bakal terambil juga ya, dan ini untuk mungkin dari hero-hero yang dipakai dengan Bigetron by Fatality. Damage yang mereka miliki sangat cukup sekali. Alright, 3 base turret tersisa. Onyx. Apakah win streak mereka akan bisa dipecahkan di sini? Wow. Naik! Mantap. Ini kalau bisa dibilang kalau kata Koet, Nile nggak boleh recall dulu, nggak boleh nafsu ya. Konsil? Oke, konsil yang masih diberikan. Finn menjadi target utama, bakal coba dipaksa, apakah ada Tsunami Slam? Tsunami Slam di depan sana, target di sekarang belakang. Lutfi bakal coba dihindari permasukan dari tim Onyx. Mereka mau ke sekarang bahkan dengan ada Cutthroat, tapi lihat Nile! Hilang begitu saja. Tak ada following up damage. Eman mencoba untuk melakukan flanking, tapi sepertinya nggak bakal mampu. Eman versus everybody.
Recall dari Nile membawa bencana untuk Big Gator by Vitality. Oh, tapi wave atas. Oke, Ditendang. dapetin Keyboy, 1 point kill, bakal coba dimainkan Eman. Di sini mencoba untuk bermain seorang diri, mencoba untuk membaik time, dan Sans bersama dengan adanya sosok dari seorang Kairi lebih fokus menjaga turret terlebih dahulu. Ya, dan itu dia fokus, disiplin. Jangan sampai ada punishment kayak tadi lagi. Iya, dan menurutku ya dari Bigetron juga mereka tidak menyangka kalau tadi ada all in dari Onyx. Karena kita melihat Eman di minimap, nunggu cukup lama di orange box. Ya, Dia menunggu kalau sampai Kairi datang ke sana. ternyata awareness itu yang dimiliki. Yes. Kita melihat dari replaynya, kalian boleh lihat di minimapnya juga nanti ya. Lihat Eman ada di sana nunggu, sedangkan tim aja dilakukan di sini. Di bagian bawah semuanya 5 melawan 4 dan Kairi yang menghilang tiba-tiba masuk dan muncul. Iya, damage-nya udah terlalu besar juga dari Kairi tadi langsung memberikan control terhadap Nile ya. Iya, iya. Dan triple kill dari Lutfi. Dan yang bahaya untung adalah ketika sosok dari siapa? Skylar belum pecah, Skyfixer itu masih aman. Iya, masih nol ya. Masih nol. Tapi kalau udah nyala ult, Oke, sneak peek yang dilakukan oleh Onyx tadi juga ke area dari Lord sudah mulai terdeteksi dengan adanya kontak shocker dari Nile. Karena Nile jadi tumpuan juga dan Outsil terdengar sekarang. Akankah ada inisiasi kejut lagi yang bisa dilakukan oleh Onyx? Sepertinya belum. ya mereka lihat Nile itu benar-benar ini ya, cukup nafsu ya. Akan coba dipaksa dan bahkan di depan sana Eman dipoking oleh Skylar. Dia tahu cara ngusir Eman. Dia nggak boleh langsung buru-buru all in. Kairi di arah top lane coba untuk bermain dengan adanya buying time. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx mencoba untuk melakukan fokus menuju ke Lord. Informasi telah didapatkan di depan sana ada Eman. Skylar. Duel telah dikeluarkan tapi lihat tampaknya perpasukan dari tim Onyx. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan Skylar. Satu point kill di tangan dari Skylar di depan sana Lutfi versus everybody. Dan Nile segera full out. Shutdown pun terjadi. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Onyx pertukaran kali ini Vin dan juga Lutfi. Is it worth it? Wah, ini ke belakang langsung ya dari Emannya nyari Skylar. Tapi ada Purify juga yang menyelamatkan hari dari Skylar. Dan belum ada flicker dari Eman. Iya, ya, dia cuma geretak aja dan ini bawahnya udah mulai harus diperhatikan nih. Sebuah base turret yang akan segera hancur. Iya, satu kali hit lagi. Yap. Yodi tuh Kairi. Masih saling kiting, saling pancing di Lord yang sekarang juga. Tapi golnya nih ya, Onyx pelan-pelan juga mereka sudah mulai bisa mengimbangi sebenarnya. Dari perolehan gol. Gue suka sih ini permainan makro antara Kairi dan Eman. Karena dua-duanya mainin makro di sini. Yap. Dua-duanya mainin gimana cara gameplay makro dan juga mereka melihat vision yang akan ada pergerakannya untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan. Mereka jaga baik betul. Wah, diuntungin pakai satu turret. Iya, dan ini mulai nge-distract pastinya ya. Super Wave yang akan mendorong juga. Tapi Mountain Shocker terlihat dari Keyboy. Oke, tapi lihat di depan sana. Bakal coba ditutup Shogun, segera mau tertake down. Free dari belakang, Lutfi, flicker defensif dan Nile. One last hit masih bisa selamat, tapi dengan adanya Moreno, flicker more defensif membuat Moreno masih bisa selamat. Tapi Eman! Surprise attack! Happy birthday Skylar! Eman masih mau lebih dengan kondisi kali ini. Sats sekarang coba untuk pula dan Sastor take down. Ini bencana! Wave di bottom lane masuk! Ini bisa di end game! No way! The strongest Onyx! Onyx yang tidak terkalahkan! Ini bencana! Big Gator by Vitality! Membuktikan omongannya dan memecahkan 100 win rate